karena kita kada kawa beramal, kita kada kawa mengerjakan amal ibadah kalau nya kada ada kekuatan. Ampun maaf, kita fitrah kita diberi apa 4 pasukan, dua-dua bagiannya. Ada akal kawannya malaikat mulhim, ada nafsu kawannya jin qarin. 2 lawan 2 imbang bakalahi. Jadi supaya menang akal dengan malaikat mulhim harus tambahi pasukan ilmu, amal, iman, ilmu, amal. Jadi perlu dengan ilmu lah. Karena disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama, wa qala Fatah Al-Mausili, telah berkata oleh Imam Fatah Al-Mausili, apa wajar sidin? Alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah jin orang nang garing itu apabila kada diberi makan, kada diberi minum, kada diberi obat pecah mati? Kalau mereka menjawab bala tentu. Lalu sidin apa lagi? Ala kadzalikal qalbu, demikian juga hati. Idza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, yang wajib kita ta'zimi seluruh zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dimanapun berada. Wabil khusus kepada seluruh zuriat baginda Rasul dan para alim ulama yang bersama-sama kita. Yang ampun maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu teriring doa. Kita doakan mudah-mudahan seluruh zuriat baginda Rasul dan para ulama kita dipanjangkan umur, sehat wal afiyah, dimurahkan rezeki bubuhan sidin, dijauhkan dari segala mara bahaya, dikabulkan hajat-hajat sidin dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita beratan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya bertakun, Isya sini jam berapa? Hah? Barak sudah, jadi 2 menit cukup aja lah. Lalang bener waktunya. Nah, lu nangaran Pak Acilan minta ada kawai dah ya, jadi nanya bagaimana. Ya sedikit barangnya asal ada ya kah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama yakni untuk saling bermuajah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Guna kita di sini yakni untuk mengamalkan beberapa anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, sebarkan salam. Sudah kita salah satu telah mengerjakan di antara sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berbagilah kalian makanan. Belum. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Kita tujuan di sini adalah menyebarkan salam, membagi makanan, kemudian menyambung tali silaturahmi. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun tadi bubuhan munsyid di muka ini membacakan maulid lah, sudah tadi membaca salawat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat Allah dan para malaikat itu berupa rahmat. Tapi kita di situ dikiau. Apa kiawannya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di situ dibawakan dengan kalimat ya. Itu harfun nida, huruf panggilan, huruf kiawan. Siapa yang dikiau? Nidaul qaribut wa tawasut wal ba'id, panggilan kepada orang yang dekat
yang menengah, yang jauh. Ayu di situ harfu tahyiz, huruf untuk membangunkan jiwa-jiwa orang beriman. Hak di situ ditambih peringatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya tipis, sedang, tebal, sallu, selalulah kalian bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sallu di situ menggunakan kalimat fi'il amar. Fi'il amarnya yakni lidawam, di situ lil istimrar. Artinya selalulah kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu apa? Jangan wayah-wayah. Wayah-wayah bulan Rabiul Awal selawat, keluar pada bulan Maulid ampihan. Nah, itu wayah-wayah ngarannya lah. Udah sesuai dengan ayat tadi. Yang mana juga selawat itu termasuk daripada jalan yang cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali, auhallahu ila Musa alaihissalam, telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika, apakah engkau ingin aku terlebih dekat kepada engkau daripada kalam kepada lisan? Wa min waswasati qalbika ila qalbika, dan terlebih dekat lagi daripada geretek hati kepada hati. Wa min rohika ila badanika, dan terlebih dekat lagi daripada roh kepada badan. Wa min nuri basarika ila ainika, dan terlebih dekat lagi daripada cahaya pandangan kepada mata. Wa min sam'ika ila uzunika, dan terlebih dekat lagi daripada pendengaran kepada telinga. Apa caranya? Fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, itu sekelas Nabi Musa ditawari Allah Ta'ala, apabila jika Allah Ta'ala hendak lebih dekat kepada aku, lebih parah kepada aku, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teh. Mana memang alhamdulillah setiap bulan Maulid kita pagi bisa 2, siang sore, bis maghrib, bis isya, bahkan terkadang tengah malam. Ya pasti ada acara Maulid tengah malam lah. Ada sekolah. Ada. Kami dia muntai ada. Muntai itu jam 1 malam, jam 2 malam bisa bermula. Tapi itu kumpulan bisnya buhan irhamna, itu kumpulan buhan habaib, buhan nang umpat-umpatan. Jam 2 bisa acara tuh. Nah, itu asiknya rajin lah, alhamdulillah. Kemudian perayaan Maulid ini, alhamdulillah kita termasuk digolongkan daripada orang-orang yang memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagian daripada saudara-saudara kita se-Islam banyak yang sudah terpengaruh akidahnya yang memadahkan Maulid ini. Kada ada dalilnya, itu ini seraban madahkan bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Banyak kalau lah. Alhamdulillah kita termasuk daripada golongan-golongan orang yang umpat merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagian orang terkadang apabila kurang belajar, ya jelas dipengaruhinya macam-macam. Apa aja cariakan dalilnya aja. Adakah masalah perayaan, adakah perayaan kayak ini dari ulama dari sahabat, kemudian daripada at-tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, para salaf dan para ulama nawah ini sabigi kitab kadeda aja. Itu terkadang bila kita tak lalu mendengari pandiran buahnya itu keilmuan kadeda pian bisa tak umpat. Karena ulun banyak kakawanan yang sudah berpindah. Kadeda dalilnya Maulid itu. Cak ada ulama saya ke ulama gini jangan manuakan. Ada dalilnya itu daripada kepaduan ya itu kan banyak tuh. Pun maaf, silahkan buka pian di dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Mungkin biasanya kalau anak pondokan tuh kami membaca biasanya di pemangki itu membaca kitab Fathul Mu'in. Itu matanya, buka syarahnya I'anatul Talibin juz ketiga. Yang 4 jilid, buka majalid keempat, jam ketiga. Situ jelas waqala al-Imam Yafi'i al-Yamani, dan telah berkata oleh Imam Yafi'i al-Yamani. Apa ujar Imam Yafi'i al-Yamani nang kita mengadakan acara ini? Apa jadi sidin? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa orang yang mengumpulkan untuk perayaan Maulid sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, saudara-saudaranya se-Islam, ia besarwanan, besarwan. Yang kedua, wahai at'aman, dan ia menyediakan makanan seala kadarnya. Siapa pian kau menyediakan makanan? Nah, bukan apa acara nih. Siapa kau menyediakan makanan? Siapa kawa? Nah, barang ai banyu aqua secangkir seorang, waci sebegi seorang, ya, ulati.
apa nang mampu lah. Kemudian yang ketiga wa akhlaq makanan, dan ia membersihkan tempat acara. Tempat itu mungkin bisa didekorasi, intinya bersihlah tempat itu. Kemudian yang keempat wa amila ihsanan, di sana dikerjakan amal-amal baik. Jelas amal-amal baik kita di sini menyambung tali silaturahmi, menyebarkan salam, berbagi makanan, membaca salat, membaca Al-Qur'an. Namun ditambah lagi dengan tausiah masalah ilmu. Ya jelas amal-amal baik. Wa sara sababan liqiraati maulid Rasul, dan jadilah sebab untuk pembacaan maulid Rasul. Apa biasanya gesan nang kita empat mengadakan acaranya? Apa biasanya ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'a siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak beserta orang-orang siddiqin, beserta orang-orang syahid yang berperang di jalan Allah taala, dan beserta orang-orang saleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan ia akan disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu menurut pendapat Imam Yafi'i Al-Yamani. Masih di dalam kitab yang sama, berkahnya maulidnya luar biasa. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Limjis itu apa? Sidin menukil, Syekh Abu Bakar Syahid Ad-Dimyat itu menukil daripada kalamnya Imam Suyuti. Apa ujar Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah. Tidak adalah rumah atau masjid atau tempat yang lainnya yang dibacakan pada itu tempat akan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan, kecuali para malaikat mengelilingi dengan ahli setempat. Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah taala meliputi dengan rahmat. Jadi kita membaca maulid itu malaikat berkelilingan, rahmat turun. Nantinya kita Kalimantan ini biasanya bila acara kayak ini, baik di Kalseng, Kaltim biasanya macam-macam makanan disiapkan orang. Ulun ampun maaf, dulu bingung lah. Ulun termasuk orang yang waktu cuma protes. Biasanya tuh bila ada adat yang aneh tuh ulun nggak ada dinyalahkan dulu kan. Biasanya ulun teliti dulu. Kayak contoh kan kebanyakannya kan acara bahaulan disiapkan biasanya apa? Nasi tunggu, ya kan? Nah, anu aja cepati aja, mana pepakacawan pembesuhannya aja, karena arwah ini naik aja. Ulun cari dalilnya kada tahaga, ulun hantam aja lagi orang kampung tuh lah. Kalau kayak ini bang, apa ada dalil? Buka pian kada salahnya, buka dalam kitab Ni'matul Kubra karangan Imam Ibnu Hajar itu jelas. Jadi waktu acara maulid itu orang-orang dahulu tuh karena rahmat turun disiapkan makanan, minuman apa-apa supaya dapat rahmat berkah. Jadi misal kita ada minuman atau makanan apa pian niatakan, insyaallah kabul, insyaallah. Nah, niat pas buka jawabannya, ya Allah mudah-mudahan berkat maulid penyakit ulun ada di dalam diri diangkatkan oleh Allah taala. Apa nampian niat? Ya Allah mudah-mudahan laki ulun nang ketujuh hendak babini ampeh niatnya kan apa nang pian niatkan lah insyaallah adalah. Bahkan dalam kitab situ disebutkan apa, orang bari bahkan ada menaruh dinar kepingan emas, bahkan dirham kepingan perak. Nantinya biasanya kita menemui di mana di salah satu bagian wilayah Kalimantan ini ada kalau biasanya orang empat mandak duit. Niatnya apa? Berkah rahmat turun, mudahan duit itu bertambah. Itu diantaranya. Nah, ulun dulu pian setengah namanya lah kan, apa ulun banyak nih kan dahulu. Ulun cari. Nah, agaknya soalnya terkadang kita adat kita ini terkadang ada menyalahi daripada syariat. Nah, sama kayak nasi tunggu tadi teh diadakan gesan siapa? Gesan arwah kain yang pacang makan. Nah, jadi nasi itu digenakan sampai bersih hanya dibuang. Nah, itu mubazir, itu bahaya lah. Di sini kada ada kalau lah, pasti kada ada. Kalau sungai pian banyak nasi tunggu tuh, misal arwah nini atau arwah kai. Misal sidin bisa rokok gudang garam, diandaki ke rokok gudang garam. Diandak kaina kaiga. Kaina buah-buahan, makanannya nasnya diendak tuh. Nah, kaina ada cucu-cucu kakanakan nang maca tuh, dijuhutinya iwak nang ganal tuh, buahan nang ganal. Pas mancek kena nang toha-tohanya hanja, bisa gencang arwah kai makan. Padahal nang cucu menjuhutnya lah. Itu adalah. Jadi itu adat nang itu nang salah lah. Memang al-adat itu muhkamah kan dalam kaidah itu. Adat itu memang kau dijadikan hukum, tapi apa syaratnya?
malam tukhalifu syariah, selama itu kada menyalahi daripada hukum syariat. Jadi masalah adat arwah datang ke rumah nang umpat makan tuh ada. Tapi kalau kalau kata orang dahulu nang setiap hari Kamis betuduhan apa, ayo nak cepati sembahyang hadiah habis maghrib karena arwah nenek arwah bapak ikam pacang naik ya, ayo kita sembahyang hadiah. Itu dahulu lun setengah bingung juga karena pendapat tuh berbagai macam pendapat, ada madahakan kadada itu ini seraban, ada madahakan roh itu andaknya fi'iliyin, ada fisid jin, bila orang nang kada beriman fisid jin, kalau orang nang beriman tuh fi'iliyin, letak rohnya tuh. Tapi ulun belajar di pemangkih tatamu dalil itu sebagai itu untuk untuk pelajaran gisan kita, untuk perhatian gisan kita untuk mengingat keluarga yang telah meninggal nih banyak nah orang berdelapan lah. Jadi apa? Di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua. Nah, itu juz kedua. Situ jelas disebutkan apa? Anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya orang-orang beriman itu bisa mendatangi pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Wa taqif bihadza'i buyutiha, dan ia berhenti di muka rumah. Nah, itu menurut dalam kitab situlah. Wa yunadi kullu wahidin minha, dan memanggil tiap-tiap salah satu daripada arwah-arwah tadi bisautin hazinin alfamratin, dan ia memanggil dengan suara yang sangat sedih 1000 kali panggilan. Seandainya bukan malam Jumat saja kalau menurut dalam kitab situlah, artinya kita rujukannya ada rujukan kitab, bukan malam Jumat saja, bahkan mungkin bisa tiap malam orang-orang beriman itu datang ke rumah mengiau 1000 kali panggilan dengan suara yang sangat sedih. Apa panggilannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai sanak kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, walabisu thiyabana, wahai orang-orang yang memakai pakaian kami, waqtasamu amwalana, wahai orang-orang yang membagi harta warisan kami. Hal minkum min ahadin yadhkuruna tafakkaruna fi gharabatina, apakah salah satu daripada kalian ada juga nang ingat lawan kami, ada juga nang memikirkan kami, sedangkan kami fi gharabatina berada di tempat terasing. Wa nahnu fi sijnin tawil, kami berada di penjara yang sangat lawas. Wa hasbin syadid, berada di benteng yang sangat kuat. Farhamuna yarhamukumullah, hadiahi kami, kasihani kami, niscaya Allah taala apa kasihi kalian juga. Wala tabkhalu alaina qabla an tasru mislana, dan janganlah kalian pemalar sebelum kalian seumpama kami juga. Itu dituntut tuh. Mantinya Pak Allah bola kita kada bapak anak pian sekolah formal kada bapak, tapi minimal agama tuh inya fardu ainnya tuh matang. Mengaji bisa, sembahyangnya bisa lah. Karena ampun maaf, karena itu kalau dari kisah itu kan lemak tuh harta tuh kan berguna lagi. Yang penting tuh anak saleh itu nah inya sembahyang, inya apa menggunakan harta tuh bagus. Itu kadang kita tuh ini ampun maaf lah bangga. Oh guru anakku guru tengah 200 juta sebulan gajinya aja. Himong benar. Anak 200 juta sebulan himong benar. Tapi tatkala anak kadang ngaji, kada bisa ngaji, kada sembahyang, biasa-biasa aja. Inang loco tuh kita terkadang loco benar. Terpaling maksudnya ini terpaling, mantinya kan dari Nabi al-mutamassiku. Dalam riwayat lain, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Yang mana orang itu berpegang teguh menghidupkan sunnahku tatkala Nabi kebanyakan daripada umatku saat itu rusak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka ia dapat ganjaran seperti pahala 100 orang mati syahid. Wah ini berapa banyak sudah kawitan-kawitan yang kada heran-heran lagi ke anak. Kalau masalah gesen sekolah jam 7, besokan pagi dibangunin sembahyang subuh kada lagi dibangunin, kan terpaling sudah tuan. Itu teh. Kalau kita tetap kau berpegang dengan sunnah-sunnah, itu pahalanya luar biasa di akhir zaman ini. Karena ini zaman rusak sudah. Bahkan terkadang kita berpegang di agama itu seperti memegang bara api lah. Contoh, ampun maaf lah, minta rela ulun lah. Karena wah ini kita pandang lah orang banyak hendak ketujuh buka, ada ketujuh berjalan buka. Maksud buka atau apa? Dalam usaha ya terjerongkop tuh karena kan orang buka lawan orang berjalan tuh paling rancak terjerongkop siapa? Orang nang buka.
sama berusaha tuh. Kita cukup berjalan, maksudnya apa? Kita berusaha yang penting halal. Apabila Allah Ta'ala memberi, mudahkan jalannya. Karena setiap manusia tuh dalam kitab tuh disebutkan oleh ulama, rezeki itu ada 4 pembagian. Pertama, rizqun mat'umun, rezeki yang memang kita makan. Satu. Yang kedua, bagian rezeki itu adalah rizqun maksumun, rezeki memang bagian kita saya itu. Pian tambahi waktunya, pian kurangi waktunya, bahkan terkadang saking hendak menambahi waktu, sembahyang ditinggalkan, akhirat tertinggalkan jadinya. Biar pian tambahi, pian kurangi, tetap aja itu bagian pian. Yang ketiga, rizqun mamlukun, memang rezeki itu memang milik kita. Tipu orang insya Allah tabulik aja tuh kayaknya. Yang keempat, rizqun mau'udun, rezeki yang mu'allaq bil qaul, bil amal, bis sadaqah. Apalagi bid'a, rezeki yang terikat dengan kita beramal, dengan sedekah, dengan doa, itu rezeki. Nah, jadi maksud ulun itu apa? Wah, ini berapa banyak orang yang saking hendak buka, timbul tak ambil jalan-jalan yang haram. Karena ampun maaf, wah ini kita masalah bank, masalah riba itu bukan ke bank lagi, wah ini atau di daerah perkotaan sini lah. Oh, yang banyak setiap anu tuh isinya ada bubuhan koperasi nang manawar ibu hutang 3 juta bayar 3.500.000, hutang 10 juta bayar 11 juta, kan banyak tuh. Sanggup kita kada umpatan masalah itu, masya Allah kan luar biasa, dapat pahala 100 orang mati syahid lah. Itu bang dari kita wah inilah berat. Lagi beli satu RT, satu lurah, semuanya mengambil duit ngambil duit di bank nah. Itu bahayalah, itu masalahnya riba. Yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya riba. Yang jelas riba itu termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Nah, itu nangalih benar terkadang kita menjelaskan. Nah, terkadang bila menyampaikan ini sarikan orang nyaman aja situ aja, kada tahu pengkaya pe orang bertanggungan. Wah, macam-macam aja. Hendak ibu hutang jak lain, tapi orang kada akan mau tangi. Pian juga kalau berhutang kan cak ada bayar. Ya kan? Ya kayaknya wah ini lain zamannya. Dahulu orang tak tangis ada kau bayar hutang. Wah ini nang mau tangis kada kamu nagih. Ada karuan bukannya perang panjang. Ah, itu terkadang lah Allah jadi lah itulah. Jadi dalam artian itu apa? Kita inti daripada maulid ini, kita berpegang teguh dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita hendak berpegang dengan ajaran baginda Rasulullah SAW kalaunya kada ada ilmu. Kalau dengar di sini termasuk daripada majlis Darul Ulum, kan rumah ilmu, alhamdulillah lah umpati majlis-majlis, karena kita kada kawa beramal, kita kada kawa mengerjakan amal ibadah kalaunya kada ada kekuatan. Ampun maaf, kita fitrah kita diberi 4 pasukan, 2 bagiannya. Ada akal kawannya malaikat mulhim, ada nafsu kawannya jin qarin. 2 lawan 2 imbang baklahi. Jadi supaya menang akal dengan malaikat mulhim harus tambahi pasukan ilmu, amal, iman, ilmu, amal. Jadi perlu dengan ilmu lah. Karena disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama, wa qala al-Fatah al-Mausili, telah berkata oleh Imam Fatah al-Mausili, apa ujar sidin? Alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah jin orang nang garing itu apabila kada diberi makan, kada diberi minum, kada diberi obat pecah mati? Kalau mereka menjawab bala, tentu. Betul jin apa lagi? Ala kadzalikal qalbu, demikian juga hati. Idza muni'a anhul hikmatu wal ilmu thalathata ayyamin, 3 hari aja pasti akan mati. Matu talapas sedikit melawan hawa nafsu, talapas kalaunya kada nafsu itu 3 hari aja. Ya paling kada sekali seminggu barang kawa majlis ilmu adalah itu harapannya. Karena Nabi kada mewariskan kita dinar, dirham, emas, intan permata kada, tapi Nabi mewariskan kita kepada ilmu. Itu yang perlu kita ambil lah. Itu perlu kita ambil lah. Itu lah. Jadi kembali ke ilmu, juga putih-putihannya majlis ilmu lah. Turun nih majlis di mana ada, turun pian lah. Jangan pilih-pilih lah. Jangan sampai kita majlis tuh nang kayak begeng, pampian begeng lah. Klub motor, buat komunitas ninja. Mix sama ini majlis pinanya. Bila lain rupa jenis ngine behual, nah itu kada beres lah. Itu lain majlis, sengaranya itu baik bulah geng motor lah. Itulah. Karena yang banyak nangka itu banyak lah. Biasanya muridnya aja bang lah behuwalan. Nah kita sama-sama
baiknya orang sedikit atau orangnya banyak, yang penting sama ilmunya itu dah. Kada di istilah baharitan tuh kada lah, kada di istilah baharitan, yang penting ilmunya manfaat lah. Dete. Nah nyata cari majlis ilmu nang sesuai tartib ilmunya. Tartib ilmunya kayak apa? Mulai pembahas salah mulai fardu ain, fardu kifayah, masalah sunnah. Wah ini terkadang kebanyakan juga majlis, membuka majlis langsung masalah fadilah supaya bunga, supaya sugi, itu bahas. Masalah sembahyang kada dibahas, terkadang istinja bab tohar terkadang kada dibahas. Itu camuhnya dawah ini aja sepalihan lah. Itu telah sadang aja kalau sudah lah. Sadang adalah yang penting ada lah. Mungkin kita aja dapat ulun sampaikan. Mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini turun rahmat gasan kita berkatan, dan sebagaimana terkumpul kita itu terkumpul pulangan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Nah, jadi kiranya yang itu aja dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Kalau kuai ada kata-kata ulun yang kurang nyaman pian dengar atau tingkah laku ulun yang kurang nyaman pian lihat, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha zahiran wa batinan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.